Baiklah sahabat-sahabat channel Pratama Kiki, mari kita simak cuplikan berikut ini. Apakah boleh mengaji di depan kuburan atau tidak? Berikut videonya, mari kita saksikan. Bermia betai na bet ada kubunya. Na orang meninggal. Gelake bakra ni tengku ngan santri ra ni bet ada kubu. Tujuh orang tujuh malam. Hana gebayi netem. Hana tem. Bek dalam kepeng bak mayit. Nyo payah bet ada kubu yang anle tadi. Ngak berkah baca kuburan kan. Bek bagah langsung ke pertanyaan li malaikat. Demi Allah, ini merupakan memakan harta manusia dengan cara yang batil dan mengataskan nama agama Allah. Dan ini lebih jahat daripada koruptor. Di dalam Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, saya pernah mendengarkan Nabi Muhammad bersabda, kalau salah seorang di antara kalian meninggal, jangan ditahan terlalu lama, segerakanlah untuk diantar ke kuburan. Apa kata Nabi? Wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab. Maka bacakanlah di kepalanya mayit tersebut, di kuburnya si mayit, membaca suratul Fatihah. Wa inda rijlaihi, dan di kakinya si mayit di kuburannya nanti kita bacakan surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir. Al-Imam Tabarani menerangkan hadis ini, wa rijaluhu muwaththaqun. Perawi hadis ini adalah muwaththaq, orang-orang yang terpercaya. Dalam kitab karya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu lau quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyit. Aku senang seandainya dibacakan Al-Qur'an indal qabr, di sisinya mayit, dan kemudian didoakan untuk si mayit tersebut. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ar-Ruh, beliau mengatakan orang-orang Ansor Madinah, kalau ada yang meninggal di antara mereka, ihtalafu ila qabrih, mereka bergantian ke kuburnya si mayit, yaqra'una indahul Qur'an, mereka bergantian membaca Quran di kuburannya si mayit tersebut. Al-Imamun Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan disunahkan, dianjurkan an yaqra'u indahu syai'an minal Qur'an, untuk membacakan di hadapan mayit atau di kuburannya mayit syai'an minal Qur'an. Bahkan qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Bahkan kalau ada dibacakan Al-Qur'an sampai khatam, itu sesuatu yang bagus. Ini disclaimer ya, disclaimer. Kita tidak setuju kalau seolah-olah ini jadi penghasilan, apalagi sampai ada target yang harus dibayar. Kami nggak setuju dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian yang ada di channel di Pratama Kiki. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini kita akan sedikit mengkaji tentang bagaimana, apakah boleh mengaji di kuburan. Para ulama telah ijma' bahwa membaca Al-Quran di atas kubur tidak haram dan pelakunya tidak berdosa. Mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat disunatkan bahwa demikian berdasarkan hadis ma'ruf riwayat Anas. Nah, barang siapa masuk pemakaman kemudian membaca surah Yasin, niscaya Allah ringankan baginya pada hari itu, dan baginya kebaikan dengan jumlah tersebut. Dan berdasarkan hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berwasiat apabila dikuburkan supaya dibacakan di sampingnya permulaan surat Al-Baqarah dan penutupnya. Sedangkan ulama mazhab Maliki, mereka berpendapat makruh membaca di atas kubur. Tetapi Syekh Ad-Dardir, salah satu ulama besar mazhab Maliki, berkata, para ulama mutakhirun berpendapat tidak mengapa dengan membaca Al-Quran dan zikir serta menjadikan pahalanya kepada mayit. Pahala tersebut akan sampai, insya Allah. Khilaf pada masalah ini lemah. Pendapat golongan yang mengatakan sunnah membaca Al-Quran dan membolehkannya adalah pendapat yang kuat, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa masalah ini merupakan masalah yang telah disepakati ulama ijma', dan mereka menerangkan secara jelas. Sebagian ulama yang menyebutkan ijma' tersebut adalah Imam Ibnu Qudamah Al-Muqaddisi Al-Hanbali. Beliau berkata, kurbah apapun yang dilakukan dan dijadikan pahalanya untuk mayit yang muslim atau dihadiahkan pahalanya kepada mayit
niscaya pahalanya bisa sampai bagi orang yang membacanya dan adalah mayit seolah ada di hadapan sehingga diharapkan untuk mendapatkan rahmat. Pendapat kami adalah yang telah kami sebutkan, dan hal ini merupakan kesepakatan kaum muslimin ijma' karena umat muslim pada setiap masa dan daerah berhimpun dan membaca Al-Quran serta menghadiahkan pahalanya kepada mayit tanpa ada orang yang mengingkarinya. Dan ijma' ini juga dikutip oleh Syekh Usmani. Beliau tentang hal ini, para ulama telah sepakat bahwa istighfar, doa, sedekah, haji, memerdekakan budak dapat bermanfaat bagi mayat dan sampai pahalanya kepada mayat, dan membaca Al-Quran di samping kubur disunatkan. Para ulama menyebutkan secara terang bahwa sampai pahala bacaan Al-Quran bagi mayat. Hal ini mereka pahami dari kebolehan haji untuk mayat dan sampai pahalanya kepada mayat karena dalam haji juga ada solat dan dalam solat ada pembacaan Al-Fatihah dan lainnya. Sesuatu yang bisa sampai pahalanya secara keseluruhan, maka sebagiannya juga bisa sampai. Maka pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada mayat dengan izin Allah Ta'ala. Terlebih lagi bila pembacanya mendoakan supaya Allah memberi seperti pahalaan bacaannya bagi mayat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi para pendengar-pendengar saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.